Udah Pak, aman. Aman-aman, Pak. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kehadirannya. Malam ini kita kuliah secara online untuk materi perkuliahan kita yang ke-10 tentang manajemen strategi dengan topik Corporate Strategic Planning, ya, perencanaan strategis korporasi atau rencana strategis perusahaan. Jadi harapannya ya kalau kita sudah mengikuti kuliah ini, kita memiliki perspektif, pandangan tentang bagaimana menyusun suatu rencana strategis bagi korporasi ya, bagi perusahaan. Ya, dengan menggunakan beberapa analisis, dan kita juga bisa memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang bagaimana uh, sistematika dalam penyusunan suatu rencana strategis perusahaan. Minimal kita punya pandangan, punya view, ya, punya view. Mungkin belum secara teknis ya. Kalau bicara secara teknis mungkin butuh pendalaman, ya, bagaimana analisis keuangan misalnya atau analisis rasio misalnya itu butuh pendalaman dan butuh pengetahuan, keterampilan tambahan di dalam disiplin ilmu yang lain, misalnya keuangan, kemudian analisis marketing, gitu ya, analisis operation, gitu. Nah, karena kita saat ini sebatas pada pemahaman dan pengetahuan tentang apa sih rencana strategis perusahaan itu, nah disitulah kita ingin menjawab itu. Nah, mungkin panjang juga sebetulnya yang kita ingin ketahui. Ya, jadi sebetulnya kita ingin tahu tentang tahapan-tahapan dalam proses perencanaan strategi suatu perusahaan. Ya, tapi kita coba untuk antarkan dulu, ya, untuk mengantarkan dulu karena ini penting ya. Kenapa ini penting? Karena dengan mengetahui rencana strategis perusahaan, kita bisa melihat ya kekuatan kita, kelemahan kita, dan juga sekaligus arah ke depan perusahaan seperti apa, gitu ya. Nah, apa yang dimaksud dengan perencanaan strategis? Perencanaan strategis itu pendekatan yang digunakan oleh perusahaan dalam mengambil suatu keputusan pada saat ini untuk masa depan, ya, untuk masa yang akan datang. Jadi kita akan mencoba untuk menentukan ya keputusan-keputusan yang bisa kita lakukan saat ini untuk tujuan masa depan. Perencana strategis mampu membuat sebuah pilihan yang lebih pasti dalam sebuah keputusan. Jadi kalau kita punya rencana strategis, maka perusahaan dan kita yang ada di dalamnya itu bisa memiliki arah, ya, memiliki arah dalam mengambil kebijakan dan keputusan, ya. Karena kalau kita nggak punya arah, maka bisa berisiko. Ya, misalnya kita mau menuju Jakarta, misalnya dari satu titik, katakanlah di Cirebon misalnya. Nah, dari Cirebon menuju Jakarta pasti ke arah barat, gitu ya. Tapi kalau kita punya tujuan Jakarta, misalnya dari Cirebon misalnya, nah, lalu kita tidak tahu jalan, maka kita bisa mutar-mutar ya, bisa tiba-tiba ke Purwokerto dulu, atau ke Tasik dulu, atau ke Kuningan dulu, terobos lewat selatan dulu, muter gitu ya, lewat jalur selatan, ke Bandung misalnya. Nanti sampai juga sih ke Jakarta gitu ya, cuma butuh waktu yang lama. Beda dengan yang sudah memiliki jalan ya, sudah punya map ya, sudah punya peta. Dengan peta kita bisa lihat arah yang paling dekat untuk menuju Jakarta gitu ya. Jadi sama dengan perusahaan. Perusahaan itu mau menuju kemana sebetulnya gitu ya, mau menuju kemana. Nah, kalau dia tidak punya arah dan tidak punya tujuan, maka pasti akan muter-muter saja gitu ya. Nah, kalau pimpinan perusahaan atau business owner misalnya,
dia tidak memiliki visi, tidak memiliki strategi dalam mencapai misinya, maka pasti anggota organisasi juga bingung, gitu ya. Nah, padahal keputusan-keputusan bisnis itu banyak banget gitu ya, keputusan bisnis itu banyak sekali gitu. Ada yang terkait dengan marketing, ada yang terkait dengan produksi, ada yang terkait dengan keuangan, ada yang terkait dengan SDM, misalnya. Misalnya sebagai contoh ya, misalnya perusahaan ingin menjadi yang terunggul, ya misalnya terunggul dalam bisnisnya misalnya. Bagaimana dia bisa unggul ya kalau kemudian misalnya dia hire SDM-SDM berkualitas rendah misalnya. Atau misalnya katakanlah ingin unggul gitu ya, tapi tidak mau memberikan pelatihan misalnya kepada SDM-nya misalnya. Bagaimana perusahaan bisa unggul misalnya kalau SDM-nya tidak kompeten misalnya. Nah, kalau perusahaan ingin unggul, maka dia harus membuat rencana-rencana turunan dari rencana strategis tadi. Ya, misalnya SDM-nya dilatih terus, gitu ya, dievaluasi, lalu diberikan apresiasi, kasih reward kalau bagus ya. Yang mungkin juga perlu sanksi agar memiliki sense of crisis, gitu ya, punya sense of business misalnya. Jadi perlu ada sebuah pola yang dibangun gitu ya sehingga arah dari seluruh resources yang dimiliki oleh perusahaan itu bergerak ya pada satu arah yang sudah disusun di dalam rencana strategis itu. Ya. Oke, jadi itu ilustrasi bagaimana uh, kalau kita punya sebuah rencana strategis maka akan lebih tertata organisasi dalam menggerakkan, memobilisasi dan menjalankan seluruh sumber daya yang dimiliki pada tujuan yang sudah ditetapkan ya secara efektif dan efisien. Kenapa sih harus ada perencanaan strategis? Karena ingin perusahaan agar dia bisa mencapai sasaran secara efektif dan secara efisien ya. Ya mungkin masih ingat ya apa bedanya efisien dengan efektif gitu ya. Jadi kedua kata itu merupakan salah satu indikator ya. Dua indikator penting di dalam manajemen. Oke. Lalu siapa yang terlibat di dalam sebuah perencanaan strategis itu? Ya, ada manajer, ada supervisor, ada tenaga lapang, ada manajer keuangan, manajer cabang, SDM, koordinator perencanaan, dewan pengawas dan komisaris. Kalau kita lihat yang terlibat di dalam proses penyusunan rencana strategis itu yang sudah memiliki level minimal middle ya, minimal middle management ya, middle manager. Jadi yang ada di level di atas staff itu yang bisa membuat rencana strategis. Karena kalau di level staff ya dia belum memiliki knowledge yang memadai, belum punya experience ya, dan belum memiliki visi yang kuat ya, sehingga yang dilibatkan biasanya sudah memiliki level manajerial ya, supervisor minimal. Itu yang masuk di dalam proses tim dalam menyusun suatu rencana strategis perusahaan. Ya, lalu kemudian alur atau sistematika dari susunan rencana strategis itu yang biasa dan pada umumnya dilakukan oleh perusahaan seperti yang terlihat di dalam slide ini. Jadi kita membuat ringkasan eksekutif, lalu ada metodologinya. Jadi membuat rencana strategis itu butuh metodologi, ya karena dia termasuk kegiatan kajian, ya, karena dia harus mengkaji, ada analisa, ya, ada mengkaji, gitu ya. Jadi tidak hanya sekedar membuat angan-angan saja yang ditulis ya dalam rencana strategi, tapi berdasarkan pada fakta. Ya, berdasarkan pada fakta yang ada saat ini, kemudian data-data empiris masa lalu, itu ya, yang kemudian kita gunakan untuk
menjadi dasar atau fondasi dalam membuat suatu rencana ke depan. Jadi rencana ke depan yang kita mau lakukan itu berdasarkan pada fakta saat ini dan juga berdasarkan pada data empiris masa-masa lalu. Itu akan berpengaruh terhadap pergerakan kita ke depan, ya. Lalu apa yang dianalisa? Dianalisa industri, ada analisa pasar, analisa kompetisi, analisa risiko, gitu ya. Kemudian setelah itu baru membuat rencana. Jadi kalau sudah kita punya dasar analisis, hasil analisis dari analisis industri, dari analisis pasar, analisis risiko, baru kemudian kita menyusun rencana strategis. Nah, rencana strategis itu bisa meliputi pemasaran dan penjualan, ya, rencana operasional. Ini kayaknya ada yang keloncat nih ya, rencana strategis. Rencana strategis ini ya ada keloncat. Ini mestinya begini. Jadi ada pemasaran, kemudian operasional, oke. Kemudian rencana teknologi, manajemen dan organisasi, kemudian penilaian strategi keuangan, rencana keuangan, bakal rencana strategis dan seterusnya. Nah, ini panduannya, ya panduan dalam menyusun rencana strategis. Jadi, rencana strategis perlu dibuat eksekutif summary-nya dulu ya untuk menjadi panduan. Ini sebetulnya perusahaan mau dibawa kemana, lalu isi dari rencana strategis itu apa, lalu kemudian hasil ringkas dari analisis SWOT ya yang kita sudah pelajari sebelumnya itu juga dicantumkan di dalam ringkasan eksekutif. Kemudian rencana-rencana ringkasnya yang di dalam ringkasan eksekutif ini si pembaca atau pihak terkait itu cukup membaca ringkasan eksekutif itu sudah bisa mengakomodir seluruh isi secara komprehensif ya dari rencana strategis yang dibuat. Jadi ketika kita membuat rencana eksekutif, maka seluruh rangkaian rencana yang ada di dalam dokumen itu sudah terungkap ya, sudah terekspos di dalam ringkasan eksekutif ini. Intinya begitu. Nah, lalu kemudian hal yang kedua terkait metodologi ya. Jadi pada saat kita menyusun rencana strategis, maka di situ kita harus bisa menentukan metodologi apa yang akan digunakan dalam rangka menyusun tadi. Ini contoh misalnya kita menggunakan observasi, menginterview, survei, diskusi grup. Ini adalah beberapa pendekatan yang digunakan dalam rangka untuk mendapatkan data, memperoleh pandangan, ya, masukan, lalu kemudian juga kita bisa mengcomparing, yang membandingkan. Nah, kita bisa mendapatkan data-data tadi lewat pengamatan, lewat interview, lewat survei, dan juga perlu kita lakukan diskusi grup ya dengan kelompok-kelompok tertentu, terutama yang ada di dalam stakeholder internal, yang misalnya kelompok para manajer menengah kita kumpulkan, kemudian kelompok top manajemen kita kumpulkan, lalu kemudian kita lakukan brainstorming ya, brainstorming untuk bisa mendapatkan insight sehingga kita bisa mendapatkan informasi-informasi yang update yang kemudian itu akan membantu kita dalam menyusun rencana strategis perusahaan ya. Lalu kemudian kita menyusun gambaran umum perusahaan. Jadi gambaran umum perusahaan itu di dalamnya isinya ada misi-misi, latar belakang perusahaan, nama dan lokasi perusahaan, struktur manajemen dan tata kelola, bentuk badan hukum, kepemilikan, afiliasi, hal-hal lain yang sifatnya strategis yang kita sebut dengan key strategic issues seperti kondisi pasar global saat ini seperti apa, lalu kemudian kondisi produk unggulan, kemudian potensi wilayah pasar yang kita akan sasar misalnya. Jadi di situ menggambarkan secara ringkas tentang kondisi perusahaan beserta dengan lingkungan ya, dengan lingkungannya. Lalu kemudian yang berikutnya adalah analisis industri.
Jadi pada saat kita membuat rencana bisnis, ya rencana strategis bisnis, maka kita harus mendapatkan informasi yang update, bagaimana usaha sejenis yang sejenis dengan kita. Kita sebut dengan industri, ya, kesehatan industri secara keseluruhan. Misalnya kita bergerak di lembaga keuangan misalnya, maka kita akan bisa melihat bagaimana sih kesehatan dari lembaga keuangan yang lain, ya. Misalnya kita bank misalnya, maka industri perbankan bagaimana kondisinya pada saat ini, gitu ya. Lalu faktor-faktor ekonomi yang lain itu juga bisa di expose, ya. Misalnya terkait dengan kebijakan pemerintah misalnya, atau terkait dengan peluang-peluang investasi dari luar, ya, di dalam negeri misalnya, atau misalnya ada suatu uh, rencana di wilayah provinsi atau daerah misalnya yang kebetulan misalnya bersinggungan dengan lokasi kita misalnya, dan seterusnya. Jadi faktor-faktor ekonomi di apa namanya diekspos, ya, di dalam hasil analisis ini. Lalu faktor teknologi juga tidak lupa, karena itu menjadi faktor leverage, ya, bagi industri untuk bisa cepat bertumbuh dan berkembang. Apa yang direncanakan oleh perusahaan dalam rangka untuk mempercepat pertumbuhan, gitu ya. Nah, faktor yang lain adalah faktor regulasi. Nah, faktor regulasi tergantung pada industri kita. Kalau misalnya industri kita bergerak di sektor keuangan, maka pasti akan terkait dengan Bank Indonesia, terkait dengan OJK, terkait dengan Kemenq, ya, terkait dengan Kemenq dan yang OJK. Jadi ada kementerian dan kelembagaan yang akan bersentuhan, ya, aturan-aturannya dengan industri kita. Kalau kita misalnya bergerak di kuliner misalnya, maka pasti kita akan berkaitan dengan Kementerian Pariwisata misalnya. Kemudian kita juga akan terkait dengan UMKM misalnya. Berarti terkait dengan Kemenkop, kebijakan dari Kementerian Koperasi dan UKM. Nah, seperti itu. Jadi regulasi juga kita perlu lihat sampai sejauh mana regulasi-regulasi yang update mengatur tentang bisnis kita. Ya, kita perlu tahu itu. Ya, lalu karakteristik dari keuangan. Ya, karena di dalam secara keseluruhan, kalau kita bergerak misalnya di industri keuangan, maka kita harus memahami tentang karakter-karakter finansial. Lalu perluasan pasar atau target. Pada saat kita merencanakan pasar, maka berarti kita harus punya data dan fakta tentang demografi dan geografi. Perilaku nasabah, misalnya kita bergerak di sektor keuangan, maka kita ingin tahu bagaimana perilaku nasabah. Atau kalau kita bergerak di consumer good, maka perilaku customer seperti apa, ya. Sensitivitas transaksinya menggunakan apa? Skala dan kecenderungan pasarnya bagaimana, gitu ya. Kalau misalnya skala dan kecenderungan pasarnya sedang decline misalnya, maka kita yang ada dalam industri itu harus bagaimana. Nah, di situ akan menentukan arah ke depan perusahaan dalam mencapai sasaran pasar. Lalu kemudian kompetisi, ya, kompetisi, perusahaan juga perlu memahami dan mengetahui siapa saja kompetitor kita, pesaing kita, gitu ya. Lalu kemudian kita akan masuk ke pasar-pasar baru atau tidak. Kalau kita ingin masuk ke pasar baru atau ceruk pasar yang baru, maka berarti kita harus memikirkan strategi untuk bisa masuk ke situ. Ya, strategi masuknya bagaimana? Ya, ini juga menjadi concern pada saat kita menyusun rencana strategis. Lalu kompetisi ke depan apakah akan terlihat semakin ketat atau semakin melonggar? Ini juga menjadi sebuah tantangan tersendiri, ya, di dalam menyusun rencana strategis. Kalau kita melihat dan menangkap bahwa ke depan misalnya para pelaku dan pemain baru akan masuk ke dalam industri yang sama seperti kita, maka berarti kita harus melakukan inovasi segera di awal. Sebelum perusahaan lain masuk ke dalam industri kita harus melakukan pembaruan-pembaruan, inovasi-inovasi yang kemudian kita bisa tetap berada di depan, yang menjadi leading sektor. Nah, ini strateginya berpikir ke arah situ.
Lalu posisi strategis dan risiko ini juga menjadi concern di dalam rencana strategis perusahaan. Kita harus tahu tentang kekuatan perusahaan, keunggulan para pesaing seperti apa, peluang pasar dan industrinya, lalu definisi dari posisi strategis yang ada. Posisi strategis kita kalau menggunakan analisis SWOT, kita bisa melihat pada 4 kuadran, pada 6 kuadran, ya kan? Ya, kuadran 11, 12, 13, 21, 22, 23, ya seperti di dalam analisis SWOT yang pernah kita lakukan, yang pernah kita pelajari. Jadi kita bisa melihat posisi kita ada di mana, lalu kemudian kita mau tarik kemana, ke kuadran berapa kita mau tarik. Nah, disitulah kita akan bisa melakukan sebuah kebijakan yang sesuai dengan kondisi, fakta, data empiris, dan masa depan yang kita inginkan. Lalu kemudian rencana strategis pemasaran, ya kita tentunya kalau sudah menentukan posisi kita, baru kemudian kita ingin melangkah kemana. Ya, media apa yang kita gunakan, strategi kerjasama bagaimana, ya bentuk struktur organ yang baru seperti apa, lalu pengembangan produk yang kita akan lakukan untuk bisa memenuhi pasar baru tadi bagaimana, ya. Saluran pemasaran, apakah menggunakan saluran yang lama atau kita akan bikin saluran baru? Saluran itu adalah channeling ya, distribusinya. Ya, distribusi dari produk kita itu mau dibawa kemana, lewat mana, gitu ya. Nah, kemudian operasional, operasional kita akan memikirkan ketika kita akan memasuki pasar baru, misalnya, lalu menggunakan distribusi ya, distribution channel yang baru, berarti kan butuh infrastruktur baru, ya butuh infrastruktur. Nah, infrastruktur apa yang kita akan perlu siapkan? Peralatan dan teknologi apa yang harus kita adakan? Ya, supply chains ya yang kita akan rangkai seperti apa? Lalu kemudian melayani nasabah dengan cara bagaimana? Ya, kalau kita punya pasar baru berarti artinya kita harus punya layanan yang bisa uh, ya, yang layanan yang bisa diakses oleh customer kita. Kalau jaraknya terlalu jauh misalnya, maka customer kita sulit untuk menjangkau layanan kita. Lalu kemudian tekniknya berarti harus didekatkan. Kalau didekatkan, maka ada lokasi baru. Ya, ada lokasi baru yang mendekati calon customer kita yang baru tadi. Berarti kalau kita mendekatkan ke lokasi, butuh fasilitas dan butuh infrastruktur. Lalu kemudian infrastrukturnya seperti apa yang diperlukan, disitulah yang kemudian perlu direncanakan, ya, direncanakan dalam rencana strategis ini. Termasuk di dalamnya adalah teknologi informasi pasti, ya, karena untuk bisa menjangkau dan melayani secara cepat, maka mau tidak mau sistem informasi manajemen sangat diperlukan. Lalu kemudian rencana teknologi sendiri, ya. Kita sudah punya desain, ya. Kita sudah punya desain bagaimana pengembangan produk yang mau dilakukan, kemudian resources yang mau digunakan, lalu kemudian memasuki pasar baru, lalu kemudian bagaimana bisa memaintenance ya, memelihara dari customer kita misalnya, maka menjadi keniscayaan teknologi, perlu kehadiran teknologi ya untuk bisa melakukan itu semua secara efisien dan efektif. Maka kemudian kita rancang perangkat keras apa yang diperlukan, perangkat lunak apa yang diperlukan, jaringan apa yang perlu disupport ya. Nah, disinilah rencana teknologi dipersiapkan di dalam rencana strategis itu. Lalu kemudian manajemen dan organisasi. Nah, kalau kita akan membangun organisasi kita ke depan, maka pasti akan butuh orang ya, butuh resources. Lalu kemudian strukturnya seperti apa? Ya, struktur organisasinya seperti apa? Dari mulai level di topnya, ya top manajemennya yang diperlukan berapa orang, berapa personel. Lalu di middle-nya, ya di middle manajemennya seperti apa? Lalu kemudian di bottom line-nya seperti apa? Dibuat struktur organisasi, ya yang menggambarkan seluruh ya struktur perusahaan yang diperlukan untuk mencapai visi dan misi yang sudah dibuat di awal tadi.
Lalu kemudian kita menyusun KPI-nya, ya. KPI keuangannya, KPI keuangan yang pada umumnya misalnya terkait dengan kecukupan modal, profitabilitas, kualitas portofolio pembiayaan, efisiensi dan produktivitas. Hal-hal yang umum yang pada umumnya digunakan itu kita bisa gunakan. Jadi dengan strategi keuangan yang kita buat dengan menggunakan indikator-indikator tertentu, misalnya profitabilitas, kualitas portofolio, kecukupan modal, kita akan lebih mudah untuk melakukan kontrol dan ikut mengendalikan perusahaan. Ya, jadi strategi keuangan menjadi end ya, back end menjadi final yang menjadi akhir dari suatu rencana strategis. Jadi kita akan memikirkan dan merencanakan bagaimana pertumbuhan portofolio kita ke depan. Kapitalisasinya seperti apa, ya pendanaannya bagaimana, dan indikator kinerja dari struktur yang ada bagaimana bisa dibuat. Lalu kemudian baru dibuat rencana keuangannya. Jadi seluruh resources yang akan kita gunakan untuk mencapai visi misi perusahaan, kemudian jalurnya dan rencana kegiatannya sudah disusun sedemikian rupa, maka pasti akan mendapati sebuah konsekuensi biaya-biaya yang harus dikeluarkan, modal yang harus disiapkan, gitu ya. Lalu kemudian kita buat rencana struktur keuangan kita akan bisa lihat bagaimana arus kasnya, arus neracanya, ya neraca keuangan kita, proyeksinya, kemudian laba ruginya seperti apa. Nah, inilah nanti akan bisa disusun kalau poin-poin di awal tadi dari rencana pemasarannya, rencana operationnya, rencana SDM-nya itu sudah tersusun, ya sudah tersusun dengan baik, maka rencana keuangan akan mengikutinya, ya. Nah, rencana keuangan menjadi ujung ya dari keseluruhan rencana yang sudah kita buat sebelumnya. Ya, karena di rencana keuangan itu kita baru melihat eh, saat ini kita punya aset berapa, kemudian 1 tahun yang akan datang akan tumbuh berapa, 2 tahun yang akan datang akan bagaimana, 4 tahun yang akan datang apakah akan terus tumbuh, dan tahun kelima karena rencana strategis biasanya dibuat 5 tahun sekali, ya 5 tahun sekali. Jadi kita akan bisa melihat seberapa besar pertumbuhan bisnis kita 5 tahun yang akan datang. Ya, saya kira demikian. Nanti hal-hal lain kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Ya, apakah ada yang mau Ya, ditanyakan Assalamualaikum silakan. Pak. Saya mau nanya Pak. Ya, silakan. Ali Pak. Mau Mas nanya Pak. Ali, silakan. Iya Pak. Malam Pak. Ya, selamat malam, Mas. Ya Pak. Untuk perencanaan strategis itu kan memang dibuatnya hanya 5 tahun ya Pak itu Pak. Kalau untuk yang misalnya kita buat perencanaan seperti untuk 1 tahun sekali misalnya Pak. Jadi kan action plan dan apa budgeting untuk 1 tahun itu masuknya apa Pak? Masuk termasuk perencanaan strategis atau gimana? Ya, Mas Ali, mungkin pertanyaan Mas Ali bisa menjadi pertanyaan bagi yang lain juga ya. Jadi dalam bisnis itu ada namanya rencana strategis, ya, Renstra. Itu Ya, dalam waktu 5 tahun, ya. ya untuk jangka waktu 5 tahun. Lalu untuk annual, Hmm. untuk tahunan itu ada namanya business plan, ya rencana bisnis, ya. Ada namanya Ya. rencana bisnis itu. Lalu untuk setiap semester dan setiap bulan itu namanya action plan, ya namanya action plan. Jadi diturunkan dari 5 tahun diturunkan dalam tahunan, lalu kemudian diturunkan dalam semester Semester. dan bulanan, ya semester dan bulanan. Oh. Itu Mas Terus Ali. Pak, ini Pak, ketika ya, terus ketika dalam 1 tahun itu kita ada perubahan-perubahan atau kebijakan-kebijakan dari
manajemen yang memang harus memungkinkan agar perusahaan itu tetap berjalan. Bagaimana Pak? Perencanaan bisnis itu kita rubah agar keberlangsungan perusahaan tersebut bisa berjalan. Bagaimana Pak? Bisa? Boleh nggak itu Pak? Ya, betul Mas Ali. Tapi tidak disuruh rencana kita. Hmm. Ya, betul. Jadi rencana bisnis itu bisa diubah ya sesuai dengan perubahan kondisi di lingkungan. Jadi bisnis plan ya bisnis plan seperti contoh misalnya menghadapi pandemi kemarin misalnya itu seluruh Ya, struktur dalam ekosistem itu semua berubah. Ya, lalu kemudian rencana bisnisnya juga disesuaikan dengan perubahan lingkungan bisnis yang ada. Ya, jadi pertanyaannya bisa nggak rencana bisnis diubah? Ya bisa, gitu Mas Ali. berarti wajar Pak. Kita menyesuaikan dengan kondisi keadaan perusahaan pada saat itu gitu ya Pak. Boleh ya Pak. Betul, Berarti kita berubah. Oke, oke. Terima betul. kasih Pak. Iya, sama-sama Mas Ali. Ada lagi mungkin yang mau ditanyakan? Ya, biasanya ini butuh pengalaman ya untuk bisa bertanya. Jadi kalau memang yang sama sekali belum pernah masuk dalam suatu perusahaan atau membuat sebuah rencana bisnis itu ya mungkin belum punya gambaran ya, belum punya gambaran. Tapi akan sangat membantu kalau kalian misalnya searching ya di Google, ya lihat rencana bisnis ya atau business plan gitu ya dari suatu perusahaan. Kalau perusahaan terbuka, ya perusahaan terbuka yang sudah listing di Bursa Efek itu mereka open ya. Mereka bikin rencana dan harus dipublish rencananya karena harus diketahui oleh umum. Nah, itu kalian bisa belajar tuh, bisa buka lalu kemudian coba baca-baca lah gitu ya, baca-baca sambil dilihat gitu. Bagaimana perusahaan menyusun suatu rencana bisnis dan rencana strategisnya. Ya, kalau kita malas nggak pernah baca, nggak pernah buka, nggak pernah pelajari, ya kita nggak akan tahu, ya nggak akan ngerti, gitu ya. Oke, ada lagi mungkin yang mau ditanyakan? Oke ya, jadi semua dan segala sesuatu itu akan kembali kepada kita masing-masing ya. Kalau kita lalu kemudian tergugah untuk ingin tahu, maka kita bereksplorasi ya. Apalagi sekarang ada AI ya, GPT ya, ada artificial intelligence, ada AI ya. Kita bisa tanya juga di situ ya. Lalu kemudian kita carikan minta link link ya, link untuk contoh rencana bisnis. Carikan link untuk perencanaan strategis misalnya. Nah, lihat contoh-contohnya. Sekarang mudah kok ya, gampang sekali kita lihat contoh-contoh. Asal kita mau aja dan memang ada keinginan untuk tahu. Ya, tapi kalau kita memang tidak ingin tahu ya memang itu pilihan kita ya, nggak ada masalah juga ya. Oke, kalau nggak ada kita cukupkan sampai di sini. Kalau nggak ada pertanyaan, Mas Kukuh, ada nih Mas Kukuh. Ada, Pak. Oke, makasih. Mbak Sania ada, Mbak Sania? Oke, nggak ada. Mas Muhammad Aksal ada? Hadir, Pak. Hadir, makasih. Mbak Yuni ada, Mbak Yuni? Oke, tolong dibuka kameranya semuanya. Saya akan absen. Oke, oke ya. Saya hitung 1, 2, 3 ya untuk saya capture dan saya laporkan ke akademik yang hadir malam ini. Ya, mungkin ada namanya ya, tapi kalau nggak ada kameranya berarti sedang tidur atau lagi apa gitu ya. Oke ya, ini sudah kelihatan semuanya. Terima kasih, kecuali Mbak Sagita, eh, Mbak Sela, Mas Fahris ya. Mas Fahris, Mbak Wiwi, eh, Hadir, Pak. oh Mbak Wiwi hadir.
buka dulu, mau saya capture. Tolong dibuka dulu. Sebentar Pak, saya pakai kerudung dulu Pak. Silakan. Mas Faris, ada Mas Faris? Mas Faris Kau TV. Boleh dibuka, Mas Ella, Mbak Yuni. Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya. Selamat malam. Oke, assalamualaikum. Sama-sama, Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih. wabarakatuh. Oke, sekali lagi ya. Terima kasih. Terima kasih Sehat selalu, semuanya. Pak. Makasih banyak, Pak.